Pada tahun 1614, Pieterbod digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reizen. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru yakni Laurens Ril. Akhirnya saya sampai di Jakarta ini. Karena Jakarta ini pelabuhan yang sangat besar. Kita sebagai pendatang baru yang ingin berdagang harus memiliki kantor dagang, gudang, sekaligus benteng pertahanan di Sungai Ciliwung. Dan kita harus mempunyai tempat tinggal khusus orang Belanda di Jakarta ini. Bagaimana caranya Tuan? Sementara kita adalah pendatang baru dan tidak memiliki kekuasaan yang kuat di tanah ini. Dasar payah! Kita harus mau meliti rakyat bodoh itu. Bagaimana caranya Tuan? Pertama, kita harus bersikap baik terhadap orang Nusantara dan penguasa setempat. Lalu kita mempertikudayakan mereka dan mengambil kesempatan untuk memperkuat kedudukan. VOC memasuki permukiman warga. Rakyat jelata, cepat kalian serahkan dagangan kalian kepada kami, dan cepat kalian menjadi budak layanan kami. Tidak Tuan, jangan diambil Tuan, saya mohon. Tolong biarkan kami berdagang Tuan, kami tidak ingin menjadi budakmu. Benar Tuan, ini kan wilayah kami, mengapa kalian berkuasa atas kami? Dasar kalian adalah bangsa yang congkak, tidak tahu malu. Karena sikap VOC yang semena-mena tidak jarang menimbulkan perlawanan dari masyarakat dan penguasa lokal. Tuan, apakah kalian siap membantu kami untuk menyerang VOC yang congkak itu agar ia enyah dari Jakarta? Baiklah, kami akan membantumu dan mengerahkan seluruh prajurit Inggrisku untuk menyerang VOC. Berperanglah VOC dengan Sultan Banten yang dibantu Inggris, dan dalam peperangan ini VOC kalah dan menyingkir ke Maluku. Kekuasaan Jan Pieter Zoon Koen Maluku 1619. Aku tidak terima atas kekalahan bangsa kita. Aku merasa dipermalukan oleh pasukan Banten dan Inggris. Bagaimana kalau kita menyerang mereka kembali ke Jayakarta? Baik Tuan, laksanakan. Berangkatlah JP Koen ke Jayakarta untuk berperang dan mengepung Jayakarta, dan hancurlah Jayakarta. Hahaha, akhirnya kita menang. Kita kalahkan mereka yang lemah itu. Ya Tuan, Tuan memang hebat. Hidup Tuan, hidup Tuan, hidup Tuan. Baiklah, untuk itu segera bangun kota ini dengan ciri khas bangsa kita. Dan aku akan menamai kota ini dengan Batavia. Karena hal ini, JP Koen semakin merajalela dan semakin bernafsu untuk menguasai wilayah Indonesia. Wahai rakyat pribumi, berikan semua hasil pertanian kalian kepada kami. Kami akan membelinya dengan harga yang murah. Tidak Tuan, kami tidak akan memberikannya. Kami akan menjualnya sendiri, tidak kepada kalian. Dasar payah! Prajurit, cepat ambil barang dagangannya. Kalau mereka melawan, pukul saja mereka. Baik Tuan, laksanakan. Kerajaan Mataram Islam. Jin yang mulia yang terhormat, melihat keadaanmu yang sangat memprihatinkan, bagaimana jika aku membantumu mengurus pemerintahan? Apa? Apa yang kau katakan barusan? Apakah benar Sultan Agung ingin menyingkirkanku? Ya Tuan, memang benar. Aku sudah melihatnya sendiri. Mereka sedang berhati ingin menyerang kerajaanmu. Baiklah, jika begitu akan kuizinkan kalian membantuku dalam mengurus kerajaanku ini. Baiklah yang mulia, terima kasih atas kepercayaanmu. Pada tahun 1749, Raja Pakubuwana II sedang mengalami sakit keras. Hei penyakitan, cepat tanda tangani surat kerajaan itu dan berikan kepadaku. Tidak, aku tidak mau. Dasar tidak tahu diri, kau telah menipuku. Hahaha, dasar bodoh. Jika kau tidak menandatanganinya, kau akan kubunuh. Baik-baik, akan kutanda tangani. Raja Pakubuwana menandatangani dengan berat hati. Hahaha, terima kasih atas kerajaannya. VOC pun semakin memperluas kekuasaannya hingga Indonesia bagian barat. VOC juga berhasil menguasai Malaka. Hal ini terjadi ketika VOC berhasil mengalahkan Portugis, saingannya pada tahun 1641. Kita akan bergerak ke Makassar, dan kita akan ke kerajaan yang tersohor yaitu Goa Talo. Baik, kami akan persiapkan kebutuhan perjalanan ini. Sampailah VOC di Makassar. Tuanku Hasanuddin, bagaimana jika kita mengadakan perdagangan dalam kerjasama? Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku berperang melawan kalian daripada harus bekerja sama dengan kalian yang sama. Mendengar perkataan ini, VOC marah dan meninggalkan kerajaan Goa Talo. Kemudian VOC mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka, yang membuat Aru Palaka bersedia membantu VOC untuk berperang melawan kerajaan Goa Talo. Wahai Tuanku Aru Palaka, apakah engkau tidak mau melawan mereka, kerajaan Goa Talo? Aku telah mendengar
kalian diajaki sebagai pengundang dan tidak mau dikalahkan. Apa katamu? Aku tidak terima atas perkataan itu dan penghinaan itu. Ya Tuan, benar Tuan. Apakah Tuan mau membantu aku untuk melawan kerajaan Gua Talo? Baiklah, aku akan membantu kalian untuk menghancurkan kerajaan itu. Akhirnya terjadilah peperangan antara kerajaan Goa Talo dan VOC yang dibantu Arupalaka selama 4 bulan. Dan di dalam peperangan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Dari Makassar, VOC juga berhasil memaksakan kontrak dan memonopoli perdagangan di Kalimantan Selatan. Pengaruh VOC semakin meluas. Kita harus memperkuat armada-armada kita agar kita lebih mudah memonopoli perdagangan di tempat yang lebih strategis. Baik Tuan, laksanakan. Kedatangan VOC William James di Irian, Papua. Ternyata Nusantara memiliki hutan belantara yang begitu luas dan para penduduknya yang masih kuno dan gampang dikuasai. Iya Tuan, ini tanah yang sangat subur. Masuklah William James ke permukiman warga. Hahaha, tidak salah kita datang kemari. Lihatlah betapa banyaknya rempah-rempah di sini. Maaf Nona, dari mana kau dapatkan rempah-rempah seperti ini? Saya mendapatkan dari perkebunan yang luas di hutan sana. Pergilah William mencari kebun rempah-rempah di hutan. Akhirnya William mendapatkan kebun rempah-rempah tersebut dan ia bingung bagaimana caranya untuk mengangkat rempah-rempah tersebut ke dalam kapal. Kemudian William memasuki perkampungan warga. Terima kasih ya Nona. Wahai rakyat-rakyat pribumi, maukah kalian kupekerjakan sebagai budak untuk mengangkat rempah-rempahku dari hutan menuju ke pelabuhan dengan gaji yang murah? Baik Tuan, kami mau.